Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Rafika Mustaqim Mawarda kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi. Obrolan Karebosi pada malam hari ini secara khusus mengangkat tema polemik anggaran Stadion Matoanging. Celebes People, alokasi anggaran Stadion Matoanging di tahun 2023 sebesar 60 miliar 750 juta rupiah. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni di angka 66 miliar. Angka ini yang juga menuai polemik dan juga mendapatkan atensi dari pecinta bola di Sulawesi Selatan pada khususnya. Nah, seperti apa polemik anggaran Stadion Matoanging ini? Kami akan membahasnya bersama dengan dua narasumber saya yang sudah hadir. Tentu saja di samping saya Pak Dr. Mas Riyadi Patu selaku pengamat pemerintahan. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik, saya juga ingin menyapa narasumber saya yang kedua, Profesor Abdurrahman Jamaluddin MT selaku akademisi dan pengamat bidang jasa konstruksi. Beliau juga adalah guru besar dalam bidang geoteknik. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Sehat, alhamdulillah. Baik, pada malam hari ini obrolan Karebosi secara khusus mengangkat polemik anggaran Stadion Matoanging. Saya ke Pak Dr. Mas Riyadi Patu terlebih dahulu sebagai pengamat pemerintahan. Pak Dokter, bagaimana Anda melihat pandangan umum Anda di angka 60 miliar 750 juta rupiah ini di tahun 2023 lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya di angka 66 miliar. Seperti apa pandangan Anda? Baik, Rafika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyusunan anggaran dan belanja dan pendapatan daerah itu kan melalui sebuah proses dan mekanisme yang sangat ketat. Jadi ada yang namanya proses arsitekturnya di birokrasi dan proses politik di DPRD terkait dengan telah ditetapkannya anggaran untuk pembangunan Stadion Matoanging, pembangunan ulangnya gitu ya. Ini kalau kita lihat rencananya dulu kabarnya akan menelan anggaran 1 triliun. Iya, iya. Jika kita lihat presentasinya 60 miliar, itu sama dengan buang garam di laut. Kapan jadinya itu stadion? Tetapi kalau saya bukan di situ soalnya. Yang jadi soal adalah apakah pembangunan stadion itu masuk dalam program prioritas pemerintah provinsi dan tercantum dalam RPJMD. Ya. Sehingga itu menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi jika itu masuk dalam RPJMD. Dalam 5 tahun. Apalagi ini sudah mau berakhir tahun periode, berarti kalau itu masuk dalam RPJMD, maka sulit kita percaya bahwa janji itu bisa diselesaikan sampai akhir periode. Ya, ya. Apalagi dengan anggaran yang begitu kecil. Karena ya saya tidak ahli dalam konstruksi, tapi 60 miliar ini untuk stadion sebesar itu, saya kira itu ilustrasinya tadi. Ya, buang garam di laut ini. Ya. Oleh karenanya ya, kecuali kalau memang misalnya ada di tahap perencanaannya bahwa untuk tahun pertama hanya untuk kegiatan ini sehingga anggarannya sekian, ya itu kita bisa maklumi. Tapi kalau itu juga tidak dibuka secara transparan kepada publik, maka kita akan ragu bahwa betulkah Pemprov itu serius untuk membangun stadion yang telah dirobohkannya dulu gitu. Ya, kalau memang tidak serius, ya kenapa dirobohkan? Seandainya tidak dirobohkan kan masih ada bisa dipakai. Ya. Ya, kita tidak mesti berpolemik seperti ini seandainya tidak dirobohkan, tapi kan kita masyarakat itu berasumsi bahwa ketika dirobohkan berarti anggarannya sudah siap untuk segera digunakan untuk membangun kembali barang yang sudah dulunya ada lalu kemudian dirobohkan agar bisa menjadi lebih baik. Jadi kalau sudah seperti ini kelihatan bahwa ada sesuatu yang keliru sejak awal. Kalau saya tidak ingin mengatakan salah ya, karena kalau saya mengatakan salah nanti orang bilang wah, kayak seperti tahu saja segala hal. Iya. Tapi pasti ada yang keliru, karena kenapa? Ini mestinya, ya kan kita tidak melihat siapa yang memegang otoritas. Tapi karena adalah sebuah sistem pemerintahan secara keseluruhan, mestinya siapapun, karena kekuasaan itu bisa datang dan pergi. Siapapun datang dan siapapun pergi tidak akan mempengaruhi program. Mestinya begitu kalau dalam pemerintahan. Karena pemerintahan itu tidak kanibal. Datang yang baru memakan yang lama,
seolah-olah yang lama tidak ada manfaatnya, Ya. lalu kemudian hanya yang baru yang benar, itu tidak bisa begitu. Iya, iya. Karena kita punya sistem pemerintahan itu berkesinambungan. Nah, jadi ketika Anda berani mengambil estafet itu, maka Anda berani bertanggung jawab terhadap yang baik maupun yang buruk yang ditinggalkan oleh yang Anda ganti. Itu konsekuensi dalam ilmu pemerintahan. Baik. Baik, itu pandangan umum dari pengamat pemerintahan. Saya ke Profesor Rahman, selaku pengamat bidang jasa konstruksi. Seperti apa pandangan umum Anda, Prof, terkait dengan anggaran di Stadion Matuanging ini di angka 60 miliar 750 juta di 2023? Baik, terima kasih. Saya kira yang pertama harus disampaikan ke publik adalah karena barang ini rencana untuk membangun stadion kan sudah selesai yang namanya DED-nya. Ada Detail Engineering Design. Ya. Dari hasil DED ini sudah ketahuan untuk menjadikan stadion ini jadi sampai bisa difungsikan, itu sudah ada anggaran yang dibutuhkan. Iya, iya. Ya, katakanlah mungkin tidak lagi 1 triliun karena ada perubahan di dalam model stadion yang ingin dibangun, mungkin separuhnya dari yang rencana awalnya. Tetapi perlu diketahui bahwa untuk menyelesaikan itu sudah ada pagu anggaran yang sudah direncanakan oleh konsultan perencana. Oleh sebab itu, tentu di dalam membangun ini kita memang membutuhkan dana yang cukup besar, tetapi bagaimana kemampuan kita untuk mewujudkan ini dalam tahapan pembangunan tentu sangat terkait dengan kemampuan anggaran daerah Sulawesi Selatan yang nanti akan terakomodasi di dalam APBD yang akan dijalankan 2023 nanti ya. Nah, dengan anggaran yang begitu kecil menurut saya, mungkin hampir 10% yang dibutuhkan. Tentu kalau dari segi tahapan pembangunan, kita tahu bahwa di dalam membangun suatu gedung atau bangunan seperti ini yang cukup besar, itu kan banyak item-item pekerjaan yang harus diselesaikan secara berurut. Ya. Contoh saja, mungkin dengan anggaran yang ada sekarang ini hanya bisa membangun atau meletakkan pondasinya saja dulu. Karena ada kan bangunan, ada biaya untuk struktur. Struktur terdiri dari pondasinya, kemudian ada struktur bagian atasnya, balok, kolon, dan plat, dan mungkin ada atap dan seterusnya, tetapi biaya-biaya arsitek, mekanikan, elektrik, dan fasilitas lain itu juga cukup besar. Sehingga memang yang perlu dijelaskan kepada halayak, dengan dana sebesar itu, target yang ingin diselesaikan dalam waktu dengan dana itu sampai di mana. Karena kan setiap RAB kan sudah ada item, setiap item ada anggarannya. Sehingga yang diserap nanti kan hanya itu pada tahun. Apakah memang itu anggarannya hanya terbatas bahwa tahun ini tidak ada penambahan, 2003 itu berarti hanya 2003 mungkin selesai masa jabatan gubernur, hanya pondasinya yang ada di situ. Nah, yang persoalan menurut saya adalah sebagaimana pengalaman kita selama ini, setiap terjadi pergantian kepemimpinan suatu daerah, itu akan ada persoalan di maukah pejabat baru itu untuk melanjutkan. Padahal ini kan ada suatu undang-undang yang dibuat, ini kan undang-undang. Dan mengikat, baik itu yang merencanakan maupun yang akan melanjutkan. Nah, sebetulnya kalau kita melihat, katakanlah kebutuhannya 500 miliar atau misalkan baru 10%. Nah, itu mungkin hanya bagian bawah saja. Bagaimana dengan struktur di atasnya, bagaimana dengan fasilitas-fasilitas arsiteknya. Ini harus dibuat strateginya dari awal, bahwa target untuk menyelesaikan ini dengan anggaran sekian, memang kita butuh katakanlah 2 tahun umpamanya ya, supaya ada legacy untuk pemerintah sekarang untuk meninggalkan. Nah, ini perlu dijelaskan supaya orang tidak berpikir kok hanya dianggarkan sekian. Mungkin juga ada alasan yang mendasar sehingga kenapa kemampuan anggaran yang disiapkan pada tahun ini hanya seperti itu. Mungkin ada strategi lain, katakanlah mungkin melanjutkan dengan dana-dana dari sumber lain, bukan terbatas pada APBD. Yang jelas bahwa alokasi anggaran setiap item, setiap tahapan itu sudah jelas di dalam RAB yang sudah disusun oleh
konsultan perencana. Tinggal strateginya untuk menganggarkan setiap tahapan itu yang perlu dijelaskan kepada masyarakat supaya menjadi polemik. Karena kalau dengan dana seperti itu, apa yang bisa diselesaikan dalam tahap awal ini, nanti tahap berikutnya apa lagi? Oke. Saya kira begitu adanya ya. Jadi pada intinya bahwa 60 miliar 750 juta itu sah-sah saja, namun harus diinformasikan secara detail ke halayak bahwa target-targetnya dengan angka 60 miliar itu apa saja begitu Prof ya? Di mana saja selesainya. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Prof dan Pak Dokter setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di Obrolan Karebosi.